Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pertemuan yang kedua di semester ini pada bab finniyah fi halit ta'allum. Dalam bab ini beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama itu niat belajar, kemudian perbedaan antara niat baik dan niat buruk, berikutnya kelezatan dan hikmah ilmu, dan yang terakhir adalah pantangan ahli ilmu. Insya Allah kita akan langsung meneruskan pada kalimat yang berikutnya setelah pertemuan yang telah lalu. Dimohon semua santri untuk menyimak dan memperhatikan dengan baik-baik. Semoga kita diberkahi di dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Imam Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi la'taqtuhum wa tabaratu an walaihim." Beliau mengatakan seorang alim dengan murid yang sangat banyak, dikagumi oleh manusia yang banyak. Seandainya manusia itu semua adalah budakku, sungguh aku akan merdekakan mereka semua. Jadi beliau tidak ingin orang itu merendah menjadi budaknya. Berkebalikan dengan keadaan sebagian manusia kemudian di zaman dulu maupun zaman ini, yang ingin memperbudak orang lain. Maka beliau malah ingin, kalau saya punya budak, semuanya saya merdekakan. Wa tabarra'tu an walaihim. Kemudian ada istilahnya wala. Wala itu hak warisan bagi orang yang pernah memerdekakan budak. Jadi kalau seseorang memerdekakan budak, budaknya ini menjadi orang merdeka. Kemudian dia bekerja dan sebagai punya harta. Kalau dia meninggal, siapa yang mewarisi hartanya? Siapa yang mewarisi hartanya? Keluarganya, ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada ahli warisnya, baru kepada mantan tuannya. Ini yang kemudian istilahnya wala. Kalau kapan ahli warisnya tidak ada, karena biasanya namanya budak itu diambil dari negeri yang jauh, sehingga dia tidak punya keluarga. Kalaupun ada, paling kalau dia menikah ada pasangannya atau ada anaknya. Jadi kalau saudara-saudaranya nggak ada, karena biasanya dari negeri yang jauh dibawa ke negeri lain. Maka siapa yang mewarisinya? Ini tadi, itu namanya hak wala. Beliau katakan apa? Sampai hak walanya pun beliau ingin melepas, sehingga tidak ada hubungannya lagi, tidak dikenang lagi. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Dan dikomentari oleh penulis, dan siapa saja yang sudah merasakan nikmatnya ilmu dan beramal dengan ilmu,
Kalau ini qaf, qallama yarghabu fima indan nas. Sedikit sekali dia berharap apa yang di tangannya manusia. Jadi ilmu itu lazid. Ilmu itu apa? Enak, nyaman. Kemarin kita dengan teman-teman di mana? Di kajian Tazkiyatun Nafs membahas tentang racun hati. Racun hati itu ada 4 induknya. Apa saja? Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam pergaulan. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ كوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا. Kemudian membacakan juga sebagai bentuk pendiktian begitu ya, imla, guru beliau Hamad ibn Ibrahim dari syairnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan ini perlu kita ingat nasihatnya Imam Abu Hanifah ini. Man talabal ilma lil ma'ad. Barang siapa mencari ilmu untuk apa? Ma'ad. Apa itu ma'ad? Hari kembali, hari kiamat. Faza bi fadlin minar rasyadi. Maka dia akan faza, akan menang, beruntung. Dengan apa? Mendapatkan keutamaan petunjuk. Kalau benar-benar niatnya baik, itu yang didapatkan adalah petunjuk. Fayal husrani talibihi dinaili fadlin minal ibadi. Maka sebuah kerugian. Fayat husrani, maka sungguh rugi. Talibihi, para pencari ilmu itu linaili fadlin. Dia hanya mengharap apa? Sedikit kelebihan dari minal ibadi, dari para hamba. Allahumma illa idza talabal jahali amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu. Kecuali kalau dia menuntut mencari kedudukan tadi supaya apa? Saya mengincar jabatan kepala bidang ini atau kepala kantor urusan agama atau kepala kemenang. Kenapa? Supaya saya bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau melaksanakan hak yang benar, supaya bisa mengisi pengajian di mana-mana. Saya perlu kedudukan sebagai ini dan itu, punya titel ini dan itu, supaya di setiap instansi, di setiap keadaan saya bisa menyampaikan kebenaran. Yang seperti ini kemudian apa? Wa'izaziddin, untuk apa? Kemuliaan agama. Bukan untuk dirinya atau untuk hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka itu dibolehkan. Tapi ingat, lagi-lagi biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari. Kadarnya sebatas kebutuhan. Kalau kamu mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di mana? Di RT saya. Ya berarti cukup jadi ketua RT cukup. Jangan ngejar kepala desa. Nanti kelebihan, tidak kuat dengan amanah. Oh, saya pengen amar ma'ruf di desa saya. Ya, kepala desa boleh diincar atau yang semisalnya. Jadi mutin misalnya. Tidak apa-apa. Semua diukur dengan apa? Kadar kebutuhan amar ma'ruf nahi mungkar.
Demikian pelajaran kita pada hari ini. Terus semangat untuk menuntut ilmu dan luruskan niat untuk mencapai ridho Allah dan bukan untuk hal-hal duniawi. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Good luck everybody, ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.